Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis dan pemodelan UML untuk pembangunan sistem informasi KRS online Universitas Dian Nusantara. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Lestari Napitupulu, ada Bang Trimo, ada Revani Kusumawati, dan juga Junior Goklas Anugrah Daulay. Baik, saatnya kita langsung masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang dan deskripsi masalah yaitu Universitas Dian Nusantara memerlukan sebuah sistem informasi berbasis digital untuk mengotomatisasi pengisian kartu rencana studi atau KRS sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Berikut ada 3 masalah utama yang harus diselesaikan oleh sistem ini. Yang pertama itu adanya penguncian otomatis pada hak akses pengisian KRS sebelum mahasiswa menyelesaikan kewajiban finansial mereka. Dan yang kedua, proses verifikasi administratif bukti pembayaran masih memerlukan validasi yang ketat dan akurat dari bagian keuangan. Dan yang terakhir adalah diperlukan pengelolaan data master mahasiswa serta mata kuliah secara terpusat oleh admin demi menghindari terjadinya konflik data. Oleh karena itu, pemodelan UML ini dirancang sebagai solusinya. Masuk ke tahapan analisis kebutuhan sistem, kami memetakan 3 aktor utama yang berinteraksi langsung di dalam sistem ini. Yang pertama adalah mahasiswa, berfungsi untuk login user, unggah bukti, dan mengelola KRS lewat pilih mata kuliah. Yang kedua ada bagian keuangan, yang berfungsi menerima notif keuangan, mengecek bukti lewat cek bukti, serta memberikan atau menolak akses KRS. Dan yang terakhir ada admin, yaitu berfungsi untuk mengelola data master mahasiswa dan mata kuliah yang di dalamnya ada tambah, ubah, dan hapus. Analisis kebutuhan sistem, kebutuhan data dan informasi atau data requirement. Selain aktor sistem ini juga memerlukan manajemen data dan informasi yang terbagi menjadi 3 kategori besar, yaitu data transaksional finansial yang memerlukan penyimpanan ID, bukti, name pengunggah, file bukti fisik dalam bentuk string atau patch, status verifikasi, serta tanggal unggah. Data transaksional akademik yang memerlukan pencatatan nomor KRS unik atau status KRS di detail dan pemetaan relasi antara NIM mahasiswa dengan kode mata kuliah yang diambil. Data master yang bertugas menyimpan kredensial login data diri mahasiswa, yaitu NIM, nama, semester, dan IPK. Data petugas keuangan, ID petugas, dan nama, serta spesifikasi detail mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan beban SKS. Lanjut ke use case diagram. Ini adalah use case diagram slide sebelumnya, Kak. Di dalam use case diagram ini menunjukkan siapa yang bisa melakukan sesuatu di dalam sistem. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada di kiri atas ada mahasiswa, di kanan ada bagian keuangan, dan di kiri ada bagian admin. Masing-masing terhubung ke use case yang jadi tanggung jawab mereka. Lanjut, Kak. Selanjutnya akan dijelaskan di slide ke-7.
Di slide ketujuh ini dijelaskan bahwa aktor 1 itu ada mahasiswa yang bisa melakukan kan login sistem, membayar uang kuliah, dan mengunggah bukti, serta mengisi atau memilih mata kuliah yang diinginkan. Lanjut, ada aktor kedua itu bagian keuangan yang memverifikasi bukti pembayaran dan memberikan akses KRS kepada mahasiswa. Dan ada aktor ketiga itu ada admin untuk mengelola data mahasiswa dan mengelola data mata kuliah. Dalam aturan sistem use case, membayar uang kuliah secara otomatis mencakup include login system. Akses untuk mengisi atau memilih mata kuliah memerlukan hak dari proses memberikan akses KRS include. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Activity diagram atau alur kerja pembayaran dan KRS. Diagram kedua adalah activity diagram yang menggambarkan alur kerja nyata dan dari proses pembayaran hingga KRS. Alur dimulai dari timeline mahasiswa yang melakukan login sistem. Kemudian sistem menampilkan dashboard. Mahasiswa melanjutkan dengan membayar uang kuliah, mengunggah bukti, lalu data tersebut masuk ke proses menyimpan bukti di sistem. Setelah itu, alur bergeser ke bagian keuangan yang menerima notifikasi dan memeriksa bukti tersebut. Di sini terdapat titik keputusan atau decision note. Jika status bukti pembayaran dinyatakan tidak valid, sistem secara otomatis memicu notifikasi, yaitu bukti tidak valid. Secara otomatis memicu notifikasi bukti tidak valid, harap ulang unggahan, dan mengarahkan kembali mahasiswa ke proses unggah bukti semula. Namun, jika dinyatakan ya valid, bagian keuangan mengeklik memberikan akses KRS. Pada tahap akhir, akses terbuka bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah. Sistem menyimpan data KRS dan diakhiri dengan menampilkan konfirmasi selesai. Selanjutnya, diagram ketiga adalah sequence diagram untuk memetakan interaksi pesan antar objek berdasarkan urutan waktu. Objek yang terlibat di sini adalah mahasiswa, from KRS, KRS controller, keuangan controller, dan database. Interaksi ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase pembayaran, pesan 1-14. Mahasiswa memanggil buka from, tampilkan login, dan melakukan input kredensial. Controller akan melakukan cek kredensial ke database. Setelah berhasil, mahasiswa memicu fungsi unggah bukti file yang diteruskan menjadi simpan bukti dan disimpan di database melalui save bukti. Selanjutnya, notif keuangan dikirim ke controller keuangan untuk memicu fungsi petugas dalam melakukan cek bukti. Jika valid, operasi beri akses KRS dieksekusi. Selanjutnya, fase pengisian KRS. Pesan 15-20. Setelah hak akses terbuka, mahasiswa dapat memanggil fungsi pilih mata kuliah, diteruskan ke controller sebagai simpan KRS, dan disimpan permanen lewat save KRS di database. Setelah database mengembalikan status sukses, controller memicu fungsi tampil konfirmasi dan menampilkan show konfirmasi pada layar mahasiswa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram, yaitu struktur data dan relasi objek. Jadi diagram keempat sekaligus blueprint arsitektur database kami ini adalah kelas diagram, yaitu terdapat 5 kelas utama yang saling berelasi secara logis, yaitu ada kelas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, semester, dan IPK dengan metode operasional tambah, ubah, dan hapus. Kelas ini memiliki relasi mengunggah ke data pembayaran. Nah, kelas bukti pembayaran membuat atribut data fisik keuangan seperti ID bukti, NIM, file bukti, status perif, dan tanggal unggah dengan fungsi unggah, verifikasi, dan beri akses. Selanjutnya ada kelas bagian keuangan, menampung data petugas yaitu ID petugas dan nama dengan fungsi kontrol cek bukti, beri akses, dan tolak bukti. Selanjutnya, kelas KRS dan detail KRS. Di sini kami menggunakan hubungan komposisi yang sangat erat. Jadi data induk disimpan di kelas KRS atau non-KRS, NIM semester, status, sedangkan rincian mata kuliah yang diambil dipecah ke dalam kelas detail KRS, yaitu ID detail, nomor KRS, kode mata kuliah. Selanjutnya, agar relasi database menjadi normal dan rapi. Selanjutnya ada kelas mata kuliah, yaitu untuk menyimpan data master kurikulum seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan bobot SKS. Jadi, sebagai penutup dari presentasi kami menarik tiga kesimpulan utama dari perancangan ini. Jadi, kesimpulan yang pertama itu, pemodelan sistem yang baru ini jauh lebih aman dan telah memenuhi standar arsitektur perangkat lunak yang baik berkat adanya pemisahan struktur data antara objek KRS dan detail KRS. Nah, yang kedua, kehadiran peran aktor admin menjamin proses tata kelola data master, baik untuk data mahasiswa maupun data kurikulum mata kuliah, dan dapat berjalan secara independen, rapi, dan konsisten. Dan yang terakhir itu adalah alur kendali pesan atau message passing yang dipetakan pada sequence diagram telah membuktikan bahwa sistem ini mampu memvalidasi logika bisnis penguncian KRS secara jelas dari antarmuka pengguna hingga ke level basis data. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan sistem informasi KRS online Universitas Dian Nusantara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.